Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Iya, silakan duduk Ibu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, barusan kita observasi Bu ya, sempat Iya, istirahat sudah Bu ya. benar, sudah, Oke, Bu. kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Bu Dewi gimana nih? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Bu perasaannya setelah selesai diobservasi? Yang namanya yang observasi kepala sekolah ya, Bu, otomatis saya gugup, happy lah, bahagia. Alhamdulillah. Gimana gitu? Jadi kayak udah ada rasa gugup tapi lega juga gitu Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu, kemarin pada saat sebelum observasi kita sempet juga ya Bu ya ngobrol-ngobrol Iya, apa benar. yang mau Ibu, apa yang pengen Ibu lihat nih, apa yang mau saya lihat dari Ibu. Kemudian sekarang setelah selesai observasi kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga nggak bosan ya Bu ya ngobrol-ngobrol enggak, terus. insya Allah. Oke, baik Bu. Tadi sudah kita observasi kemarin. Pada saat sebelum observasi, hasil obrolan kita, Ibu itu pengen diamati, pengen diobservasi bagian bagaimana Ibu menyampaikan komunikasi positif kepada murid ya Bu ya, terhadap tentang hasil asesmen awalnya. Nah menurut Ibu gimana nih tadi hasilnya? Sudah cukup puaskah Ibu berkomunikasi positif tentang hasil asesmen awal murid-murid atau gimana nih Bu? Kalau menurut saya kurang puas, Bu. Ya, jadi asesmen awal yang saya lakukan itu komunikasinya sangat kurang. Komunikasi positif yang saya lakukan itu sangat kurang. Jadi saya merasa tidak puas untuk hasil komunikasi positif yang sudah saya lakukan terhadap siswa. Jadi Bu merasa kurang puas ya. Kalau di angka nih Bu, kemarin kan pada saat kita di sebelum observasi Ibu sempat memunculkan angka 2 ya, terkait kemampuan awal Ibu bagaimana berkomunikasi positif menyampaikan hasil asesmen awal. Setelah Ibu laksanakan nilainya berapa nih Bu? Kalau Ibu bisa menilai diri sendiri. Nilainya itu ya sangat rendah. Oh gitu Bu ya. Bu, kalau di angka 1 sampai 5 Bu? Angka berapa ya? Kalau bisa itu 0 kali Bu angkanya. Jadi iya Bu ya, merasa sangat ini Bu ya, perlu sekali peningkatan gitu Bu ya. Oh gitu. Kalau bisa. Tapi kan nggak mungkin ya Bu ya. Iya benar-benar. Oke. Menurut Ibu bagaimana hasil observasi yang sudah Ibu lakukan terhadap saya? Oh baik Bu, saya mohon izin menyampaikan hasil observasi tadi Bu ya. Kalau dari 6 aspek yang 6 indikator yang saya amati tadi berdasarkan indikator pada rubriknya, Ibu tuh hampir sempurna di segala indikator, terutama pada saat penyusunan RPP, Ibu juga sudah sangat lengkap, sudah ada mencantumkan diferensiasi menggunakan strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Kemudian dari KSE-nya, Ibu juga sudah menerapkan berbagai teknik sosial emosionalnya. Ada mindfulness-nya ya Bu ya, lengkap. Terus penerapan disiplin positif, mengingatkan tentang keyakinan kelas, juga Ibu sudah tampilkan. Kemudian tadi juga penyelenggaraan asesmennya formatif juga ada tadi Bu ya, dalam proses. Bahkan pada pertemuan kali ini Ibu juga sempat mengadakan asesmen sumatifnya ya Bu ya, karena kebetulan pada akhir tujuan pembelajaran Ibu ya. Kemudian juga perangkat Ibu ini sudah sangat lengkap sekali. Jadi sudah menunjukkan bagaimana kelas yang merdeka. Hanya memang akan lebih sempurna jika diawali dengan komunikasi positif, hasil dari asesmen awal itu yang tadi matching ya Bu ya, seperti Ibu sampaikan tadi. Kemarin Ibu pengen diamati tentang hal itu, lalu tadi Ibu tadi merasa kurang puas dan senada dengan hasil observasi yang saya lakukan tadi, seperti itu Bu. Nah Ibu tadi kita sudah matching nih Bu ya, terkait tentang komunikasi positif yang Ibu lakukan untuk menyampaikan asesmen awal. Menurut Ibu ada tidak kekuatan dalam diri Ibu untuk dapat memperbaikinya? Kalau kekuatan pada diri saya, menurut saya sudah merencanakan asesmen awal itu dengan baik, gitu kan. Kemudian sudah juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Hanya saja saya merasa terburu-buru dan tidak fokus
Dalam artian saya merasa bahwa yang penting saya cepat selesai nih. Yang penting saya segera selesai untuk diobservasi oleh ibu. Oh, jadi sebenarnya perangkat asesmen awalnya sudah ada. Sudah ibu lakukan ke anak-anak juga. Hanya saja pada saat menyampaikan hasilnya Bu ya, yang terburu-buru karena pengen cepat selesai. Iya, benar. Jadi itu yang menjadi hambatan ibu ya berarti ya, karena ada rasa terburu-buru dan pengen cepat selesai. Tadi itu hambatannya Bu. Dari hambatan yang ibu dapatkan, terburu-buru dan pengen cepat selesai, apa solusi yang ibu pikirkan nih kayaknya bisa nih mengatasi hambatan tadi? Menurut saya mungkin saya harus lebih fokus lagi Bu, lebih fokus. Jadi sehingga apa yang ingin saya sampaikan akan tersampaikan semuanya. Jadi fokus Bu ya, menurut ibu ya sebagai solusinya. Ada alternatif lain Bu selain fokus Bu? Nah, karena itu dari saya kira-kira nih ya Bu ya, kira-kira kalau boleh nih, menurut saran dari Ibu bagaimana? Apa yang sebaiknya saya harus lakukan? Oke, kalau dari Ibu tadi merasa kurang fokus ya Bu ya, jadi dan terburu-buru, jadi Ibu pengen meningkatkan fokusnya. Kalau dari saya boleh Bu ya, Ibu kan sudah melaksanakan asesmennya, lalu sudah dianalisis, mungkin dibuat catatan Bu, poin-poin penting. Ya, Bu, ya. Jadi pada saat Ibu menyampaikan ke siswa tidak terlewat. Oh, berarti saya harus membuat catatan-catatan penting ya. Ya, benar. Jadi catatan dan fokus, kemudian ada catatan-catatan pentingnya, gitu Bu ya. Kemudian itu tadi sudah kita temukan alternatif solusi dan solusi. Rencananya Bu, apa yang akan Ibu praktekkan di kelas nanti? Berarti nanti saya akan membuat perencanaan dulu, kemudian membuat asesmen awal, kemudian saya harus fokus dan membuat catatan-catatan penting tadi sehingga apa yang ingin saya sampaikan tidak ada yang terlewatkan sesuai dengan step-stepnya ya. Oke. Kapan nih Bu rencananya Ibu akan eksekusi, akan praktekkan lagi di kelas? Ketika saya ada jam mengajar di kelas tersebut. Jadi secepatnya Bu ya akan Ibu. Baik Bu, Ibu akan segera melaksanakannya Bu ya saat ada jam mengajar. Nah, kemudian Bu untuk mengukur keberhasilan ini Bu, keberhasilan perencanaan yang Ibu lakukan, keberhasilan komunikasi positif untuk menyampaikan asesmen awal, tolak ukurnya seperti apa nih Bu? Tolak ukurnya ketika saya melihat siswa tersebut mengetahui kemampuan mereka, di sini itu menurut saya itu keberhasilan saya. Jadi ukurannya di saat anak-anak sudah tahu Bu ya. Saya kemampuan awalnya seperti ini. Benar. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, apa yang Ibu perlukan untuk dapat segera mengeksekusi ini, perencanaan Ibu ini untuk memperbaiki komunikasi positif? Perlu bantuan dari siapa? Perlu bantuan apa nih Bu? Yang pasti saya perlu bantuan dari Ibu sebagai motivator saya. Kemudian nanti saya meminta Ibu lagi untuk melihat bagaimana, apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi yang diharapkan. Oke, berarti nanti saya akan kembali gitu Bu ya, observasi, tapi poinnya tetap pada komunikasi positif. Baik. Itu ya Bu ya hasil dari percakapan kita. Berarti nanti saya tunggu kesiapan Ibu untuk kembali kita observasi, kita lihat progresnya. Baik Ibu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.